Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fitria dari kelas reguler B dengan NIM P1337431220071 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform dan Escherichia coli. Coliform merupakan suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi, kotoran, dan kondisi yang tidak baik terhadap air, susu, dan produk susu. Adanya bakteri coliform di dalam makanan dan minuman menunjukkan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik atau toksikenik yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan Kemenkes RI nomor 907/Menkes/SK/7/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana untuk nilai most probable number atau MPN yaitu 0/100 mili. Contoh air yang dianalisis. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Metode MPN dilakukan dengan 3 tahap, yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan uji penguat. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, Bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, rak tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan inkubator. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 sampel air, media lactose broth atau LB, media brilliant green lactase broth atau BGLB, media eosin methylene blue atau EMB, dan alkohol 96% dan kapas. Langkah awal percobaan dilakukan sterilisasi alat menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu dilakukan pembuatan media. Media yang dibuat yaitu media lactose broth atau LB, brilliant green lactose broth atau BGLB, dan eosin methylene blue atau EMB. Uji pendugaan. 1. Siapkan 9 tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair kaldu lactose broth atau LB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. 2. Diatur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. 3. Tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur yang berkode A1, A2, dan A3. 4. Tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode B1, B2, dan B3. 5. Tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 0,1 ke dalam tabung kultur yang berkode C1, C2, dan C3. 6. Inkubasikan 9 tabung kultur
yang sudah diperlakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Tiap-tiap tabung yang menunjukkan peragian atau keruh dan terbentuknya gas pada tabung Durham, maka sampel tersebut mengandung bakteri golongan E. coli. Sampel yang positif diteruskan pada uji selanjutnya, yaitu uji penegasan atau confirmatory test. Uji penegasan. 1. Siapkan kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactose Billboard atau BGLB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. 2. Tabung diatur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode yang sesuai dengan kode tabung yang positif pada uji pendugaan. Misalnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, sehingga jumlahnya sama dengan jumlah tabung yang positif saja. 3. Air dituangkan ke dalam sampel yang sudah diinkubasi dalam media kultur laktosa menggunakan pipet steril, masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung yang positif. 4. Tabung kultur diinkubasikan pada suhu 45 derajat Celcius selama 24 jam. Uji penguat. 1. Sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasi sebanyak 1 oz ke permukaan media eosin metilen blue atau EMB secara zigzag, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. 2. Pertumbuhan koloni diamati pada media eosin metilen blue atau EMB. Koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah koloni bakteri Escherichia coli. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.